Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang beban hidup dosen. Tapi sebenarnya ini tidak berkaitan dengan masalah di luar kampus ya, tapi berkaitan dengan beban kerja dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Jadi perkara kemudian dosen rumahnya bocor atau kucingnya hilang dari rumah dan menjadi beban hidup dosen tersebut, itu bukan menjadi pokok bahasan saya. Pertanyaannya adalah, kalau kemudian setelah dosen mengajar di akhir semester, apa sih yang dilakukan oleh seorang dosen yang telah tersertifikasi sebagai dosen profesional? Nah, maka pada kesempatan ini saya akan membahas tentang beban kerja dosen. Jadi dosen itu di saat akhir semester itu sedang sibuk-sibuknya mengumpulkan poin ya. Jadi sama seperti apa ya, kalau Anda main game itu, nah poinnya apa saja kira-kira, sehingga kemudian poin tersebut nantinya dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk bisa ya mendapatkan tunjangan sertifikasi dosen. Jadi sekali lagi bahwa seorang dosen itu tidak serta-merta kemudian dia mendapatkan tunjangan, tapi setiap akhir semester atau setiap semester selalu melaporkan apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan di semester berikutnya. Saya mulai dari sebuah software. Software ini adalah software, nah ini BKD nih ya. Ini adalah software yang harus dijalankan oleh dosen untuk kemudian ya memasukkan laporan, ya memasukkan data apa yang telah dikerjakan selama satu semester, kemudian apa rencana ya kontrak, jadi kontrak kerja dosen untuk semester berikutnya. Baik, saya akan masukkan dulu passwordnya. Jadi setiap dosen harus menjalankan data ini, kemudian nantinya akan muncul aplikasi seperti ini. Ya, aplikasi seperti ini. Jadi isinya apa? Isinya berkaitan dengan identitas si dosen ya. Kemudian harus dimasukkan, harus diupload ijazahnya dari mana ya, dan seterusnya. Kemudian data telah disimpan. Bidang kinerja bidang pendidikan. Ya, pendidikan itu misalkan dia ngajar apa saja semester tersebut harus dilaporkan. Nah, SKS atau poin inilah yang harus diperhatikan oleh dosen. Kenapa? Karena nantinya pada bagian akhir kesimpulan dan cetak laporan ini kesimpulan kinerja dosen harus memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan tunjangan di semester tersebut. Jika tidak, ya maka kemudian si dosen tidak akan mendapatkan pencairan dana tunjangan sertifikasi dosen. Jadi misalkan pendidikan minimal 3 SKS, ya kemudian penelitian, ya berapa pengabdian. Jadi selama satu semester setiap dosen harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi berupa pendidikan, penelitian, pengabdian, ya dan seterusnya. Totalnya untuk aturan baru itu bahwa dosen baik itu yang menjabat atau tugas tambahan dan yang tidak, minimal 12 SKS ya. Jadi antara 12 sampai dengan 16 SKS. Jadi tidak boleh kurang dari 12 SKS. Ya, ini jadi dari mana perhitungannya penelitian? Nah, apa saja kira-kira? Maka kalau misalkan kinerja tadi pendidikan ya dosen ngajar, SKS-nya dihitung ya. Kalau misalkan satu kelas itu 3 SKS, maka itu sudah minimal. Tetapi tergantung dari jabatan akademik. Kalau misalkan asisten ahli, maka SKS-nya akan dihitung setengah. Ya, kalau lektor maka akan dihitung, jadi tergantung dari berapa jabatan fungsional dari dosen tersebut. Kemudian kinerja penelitian misalkan. Nah, ini ada perhitungan sendiri, berapa SKS yang ditentukan. Ketemu 0,625 misalkan. Maka kalau misalnya sebuah jurnal yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi, maka kalau dia jadi ketua tim, dia mendapatkan nilai 40%-nya misalkan. Kalau sisanya 60%-nya akan dibagi dengan anggota. Kebalik ya. Nanti kita lihat ya rubriknya.
Dan ini harus diupload semua. Ya, harus diupload semua. Oke. Apalagi? Kemudian pengabdian pada masyarakat misalkan. Ya, penugasan auditor, ya pelatihan video editing misalkan. Masuk semua. Jadi semua kegiatan dosen atau penunjang misalkan ya. Ya, jabatan dekan misalkan di sini. SK-nya harus ada buktinya, laporan kinerjanya mana. Kemudian jadi panitia, ya ada SK-nya atau tidak, apa buktinya, ya sertifikat misalkan. Nah, ini kebalik ya. Harusnya ini sertifikat, ini harusnya surat tugas ya, nanti diperbaiki. Ya. Nah, bagaimana perhitungan beban dosen? Jadi kalau Anda adalah dosen muda yang mungkin nanti Anda akan mengalami sertifikasi dosen ya untuk mendapatkan tunjangan, maka Anda harus paham setiap kegiatan harus terdokumentasi dengan baik. Catat, setiap kegiatan harus terdokumentasi dengan baik. SK, kepanitiaan, kemudian kalau ada kegiatan harus ada surat tugas, harus ada laporannya. Kalau itu penelitian maka apa SK-nya ya. Kemudian kalau itu publikasi maka harus ada cover, daftar isi, editorialnya ya, dan seterusnya. Nah, ini bagaimana menghitung beban? Coba saya akan langsung aja masuk ke bagian akhir. Jadi ini adalah panduan dari bagaimana seorang dosen mengumpulkan poin. Mengumpulkan poin. Contoh misalkan, jadi kalau misalkan dia sekolah S3 ya, maka SKS-nya dihitung sebagai 12 SKS, 12 poin ya. Oke, apa buktinya? Ijazah, surat keterangan kemajuan studi. Nah, itu bisa masuk di sini ya. Kemudian apa lagi? Nah, kalau kemudian melaksanakan pendidikan, ngasih pelatihan, bimbing, ya bengkel studio, ya maka tiap SKS per semesternya ya ini mendapatkan 1. Harus ada SK ya. Kemudian kalau bimbing seminar, ya, seminar proposal misalkan, per semester 1 SKS. Berapapun mahasiswanya tetap dihitung 1 SKS. Kemudian membimbing KKN itu dihitung 2 SKS. Jadi dosen itu ketika dia membimbing KKN, maka dia mendapatkan kredit poin 2 SKS untuk bisa dilaporkan. Ya lumayan itu sudah. Kalau kemudian dia membimbing disertasi, membimbing tesis, membimbing skripsi, maka akan dihitung 0,5 dikalikan dengan jumlah mahasiswa yang dibimbing. Jadi kalau misalnya mahasiswanya ada 10, 0,5 berarti ada 5 sudah ya, sudah dapat poin 5 SKS. Oke. Yang lain lagi apa? Subunsur misalnya pembimbing pendamping. Nah, ini pembimbing pendamping atau pembimbing 2 ya. Kalau misalnya dia skripsi 0,25, kalau dia laporan akhir studi 0,25 dan seterusnya ya. Pembina kegiatan, jadi misalnya jadi UKM, pembina UKM, maka dapat 0,5. Tapi harus ada surat SK Kaprodi bukti program kuliahnya apa. Ya, oke. Orasi ilmiah. Nah, ini kalau menduduki jabatan rektor, maka dia dapat poin 6 SKS. Wakil rektor 5, wakil rektor, dekan dan seterusnya 5. Jadi tadi saya masukkan 5 SKS karena sebagai dekan ya di sini. Maka ada unsur perkuliahan pada Dharma ini ada unsur perkuliahan pada Dharma pendidikan sesuai dengan 2 ini ya. Ada tetap dia ada kewajiban untuk mengajar. Oke, kemudian ini wakil direktur dan seterusnya. Jadi setiap kegiatan itu ada poinnya. Nah, dosen-dosen sekarang ini sedang sibuk mengumpulkan poin ya. Jadi kalau misalkan melakukan kegiatan pengembangan diri, ikut pelatihan, ikut seminar, maka sertifikat itu ada poinnya 0,15, 0,4. Kalau misalnya workshop dia 24 jam atau berapa jam, di atas 30 jam, maka dia dapat 0,4. Dan kalau cuman workshop, kalau sertifikat itu cuma dapat 0,15 ya. Oke, tapi lumayan lah. Kalau ada 10 berarti 1,5 ya. 10. Sekarang webinar sudah cukup banyak itu ya. Ya, nih, bikin buku, kalau jurnal pun begitu. Apakah jurnal internasional? Kalau jurnal internasional, maka ya poinnya 10. 10 pun nanti akan dipotong 40% untuk 40 atau 60% ya, saya lupa juga perhitungannya ya, ada 40 atau 60% untuk penulis pertama, sisanya dibagi dengan penulis kedua, ketiga, dan keempat ya.
Ini masing-masing ada poinnya. Kalau untuk artikel nasional ya dan seterusnya, sehingga kemudian ya setiap dosen internasional terindeks Scopus IEEE ya, wah ini kalau jurnal ya, maka 6,25. Nah ini ada yang ya, halaman sampul panitia, daftar isi dan bukti kinerja. Oke, masuk dalamnya. Oke, kemudian apa lagi ya, jadi di sini ada banyak sekali ya, sampai kepanitiaan, sampai pada jadi itu mengapa kemudian setiap dosen yang sudah sertifikasi ya akan sangat sibuk untuk kemudian mengelola laporan ya akhir semester ya, karena dia harus menghitung berapa nilainya, ada surat tugasnya apa tidak. Jadi akhirnya kemudian ya pada minggu-minggu ini setiap dosen mengumpulkan barang-barang bukti tadi untuk bisa diupload di software ini ya. Nanti pada bagian cetak rencana laporan akan muncul ini ya. Jadi kalau misalnya cetak rencana laporan akan muncul. Nah ini ada laporannya juga, rencana laporan dan seterusnya. Apa saja yang dilakukan ya, itu siapa, disetujui oleh Kaprodi ya dan seterusnya, ini juga akan ada ya. Oke, kembali ya, jadi itu intinya bahwa dosen sekarang sedang sibuk mengumpulkan poin, dan bagaimana perhitungan poin tersebut ada pada panduan untuk rubrik ya, rubrik beban kerja dosen. Jadi sekali lagi bahwa dosen bukan tugasnya dalam Tridharma bukan hanya sekedar mengajar, melakukan penelitian, pengabdian, tapi juga punya kewajiban untuk melaporkan kepada pemerintah supaya kemudian bisa mendapatkan tunjangan. Ya, demikian. Terima kasih. Tetap semangat bagi dosen muda untuk mengurus kepangkatan atau jabatan fungsional sampai pada serdos. Kalau sudah serdos, alhamdulillah bisa mendapatkan tunjangan yang lumayan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.